Hai semuanya, balik lagi sama gue yaitu Dimas. Nah sebelumnya kita sudah bahas gimana cara install storage khususnya pada SATA DOM dan juga NVMe pakai PCIe adapter card ya. Nah di video kali ini kita akan pasang hard disk gitu ya, hard disk ini ke server Dell PowerEdge R730XD yang ini gitu ya, dengan menggunakan versi 24 bay hot swappable yang 2,5 inch gitu ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai videonya. Nah, sebelum kita pasang hard disknya ke server Dell PowerEdge R730XD Barebone server ini ya. Nah, aku mau tunjukin dulu tools atau alat yang harus kita siapkan supaya nanti kita bisa install ya. Yang pertama, yang pasti ada SSD atau hard drive ukurannya 2,5 inch gitu ya. Nah, jadi di sini gue beli hard disk gitu ya. Nah, hard disknya ini aku beli yang mereknya Toshiba. Nah, ukurannya yang 2,5 inch gitu ya. Nah, kemudian untuk kapasitinya yang 300 GB serta interface atau konektornya di sini pakai yang SAS gitu ya. Alias Serial Attached SCSI gitu. Nah, terus yang spesialnya lagi untuk konektor ini dia speednya itu bisa sampai 12 GB per second. Oke. Nah, kemudian ada lagi saya juga punya tray atau caddy ya. Nah, ini ada tray, ada caddy. Nah, jadi tray ini nanti akan dipasang di hard drive-nya gitu ya. Kemudian untuk caddy ini kompatibel dengan Dell server untuk generasi 11, 12, 13 gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada juga obeng ya. Nah, teman-teman juga perlu obeng yang kecil, ini pakai drat plus gitu ya. Nah, jadi karena untuk caddy ini membutuhkan baut gitu ya. Nah, jadi nanti kita perlu pasang bautnya pakai obeng ini. Oke. Dan yang pasti kita juga perlu skrunya atau bautnya ya. Nah, ini di sini saya udah ada bautnya. Ini ukurannya yang kecil ya, yang 3x4, terus kepalanya juga yang flat gitu. Nah, untuk satu caddy itu biasanya pakai 4 baut gitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya 24 hard disk gitu ya, ya at least teman-teman butuh 100 piece gitu ya. Oke, nah untuk proses instalasi hard disknya, yang pertama yang teman-teman perlu pasang adalah hard disk ke caddy-nya dulu, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, yang pasti teman-teman juga harus make sure antara hard disk, caddy, dan juga soket yang ada di server itu harus match, ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya server case teman-teman pakai soket yang 2,5 inch, maka teman-teman cuman ada satu opsi ya. Hard disknya dan juga caddy-nya harus pakai ukuran yang sama, alias 2,5 inch gitu. Nah, tapi kalau server teman-teman itu pakai soket yang 3,5 inch, maka teman-teman punya dua opsi ya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai yang 3,5 inch dan juga yang 2,5 inch. Nah, tapi untuk yang 2,5 inch, teman-teman perlu pakai adapter biasanya ya. Nah, untuk server yang saya gunakan sendiri di sini di Dell PowerEdge R730 gitu ya. Ini saya pakai yang versi SFF gitu ya, atau Short Form Factor. Nah, jadi ukurannya kecil-kecil gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini ada 24 slot. Nah, tapi satu slotnya itu hanya bisa nampung 2,5 inch gitu. Oke. Nah, jadi saya hanya bisa pasang pakai SSD atau hard disk seperti ini yang 2,5 inch plus caddy-nya yang seperti ini gitu ya. Nah, untuk setiap server biasanya caddy-nya berbeda ya, tapi untuk Dell PowerEdge R730 ini pakai yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian pastikan juga itu nanti harus dibaut satu persatu ya, karena di setiap caddy ini nanti ada lubangnya untuk dibaut. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak dibaut gitu ya, nah biasanya hard disknya itu logor gitu ya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya biasanya sering terjadi bad sector gitu ya ke hard disknya.
Nah, kenapa? Karena biasanya harddisknya itu dempetan gitu ya, terus karena ada goncangan, getaran gitu ya, jadi kepetok-petok. Hasil jadi backscatter gitu. Nah, kenapa hal ini menjadi concern kalau kita pakai caddy ini harus dibaut gitu ya? Karena harddisk server itu biasanya beda dengan harddisk yang biasa yang dipakai oleh PC atau laptop gitu ya. Karena harddisk server itu putaran disknya lebih kencang, lebih panas, lebih banyak getarannya juga, terus juga dia rentan error alias fragile gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman harus pasang dengan benar-benar. Oke? Nah, mungkin sekarang kita akan coba pasang harddisk Toshiba ini yang ukurannya 300 GB dengan menggunakan interface SAS. Kita akan coba pasang ke caddy-nya dulu. Oke? Oke, nah jadi ini untuk pasangnya sebenarnya sederhana ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini konektornya. Terus ini untuk caddy-nya ya. Nah, untuk caddy-nya teman-teman bisa align-kan antara ini dengan ini. Nah, di sini juga biasanya ada label ya. Nih ya, ada yang SATA, ada yang eSATA. Nah, karena untuk ini interface-nya pakai SATA ya, atau SAS. Nah, teman-teman bisa matchingkan seperti ini. Kemudian taruh aja seperti ini ya. Oke. Make sure lubangnya pas antara yang ini sama yang ini. Ya, lubangnya make sure pas antara yang ini sama yang ini. Terus untuk konektornya ada di belakang seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung baut aja ya si harddisknya. Nah, ini ada bautnya. Make sure empat-empatnya dipasang ya. Terus juga kalau bisa agak kencang ya supaya nggak ngelos. Oke, satunya lagi. Oke, nah ini dia untuk cara pasangnya dari harddisk ke caddy gitu ya. Nah ini mudah sekali, kita tinggal screw aja, terus posisikan harddisknya interface-nya keluar seperti ini gitu ya di belakang. Terus juga pas ya, jangan sampai ke dalam karena nanti biasanya nggak akan connect ya. Nah ini pas seperti ini. Dan ini nanti kita tinggal buka dan kita colokin ke soketnya gitu. Oke. Ya, nah ini satu harddisk sudah terpasang ya. Nah, kemudian di sini juga saya ada 16 harddisk ya. Nah, kebetulan juga sudah saya mounting ke caddy-nya semua gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 24 harddisk ya. Nah, silakan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal baut aja satu persatu harddisknya ke caddy gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa pasang harddisknya ke server ya. Nah, untuk pasangnya teman-teman perlu perhatikan juga slot pada servernya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya di server ini, di sini untuk Dell R730XD ada nomornya ya di atas ini. Dari 0 sampai 23 ya. Nah, karena di sini saya punya harddisk sebanyak 16, maka saya akan pasang dari 0 sampai 14 ya. Sisanya saya akan pasang menggunakan tray blank seperti ini. Oke. Nah, jadi pertama di sini saya akan pasang dulu untuk tray-nya ya. Tray blank seperti ini. Nah, untuk pasangnya mudah sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kuncian di sini yang di bawah ya, yang ini. Nah, ini ngadepnya ke bawah. Jadi seperti ini. Atau teman-teman bisa lihat locknya seperti ini ya. Ini pasangnya ngarahnya seperti ini.
Oke. Nah, jadi saya pasang dari nomor 15 ya. Nomor 15. Nah, ini sini. Oke. Terus pasang satu persatu ya, sampai semuanya tercover. Oke, nah ini pasang blanknya ya. Kemudian untuk harddisknya saya pasang seperti ini ya. Nah jadi posisinya untuk clocking mekanismenya di atas, kemudian tuasnya ada di bawah ya. Nah pasangnya seperti ini, kemudian saya simpan di yang nomor 0 dulu. Oke. Nah ini tinggal di sama arahnya vertikal ya. Tinggal kita taruh aja. Oke, seperti ini kita tekan ya sampai ininya agak ngangkat agak nutup dikit, tekan, terus kita tutup. Make sure ada bunyi klik ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan untuk sisanya. Nah, ini kita buka dulu. Kita simpan. Taruh gini. Ya. Terus tekan. Kunci. Nah, itu dia tadi cara pasang harddisk di server gitu ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini gitu ya, ini sudah terpasang semua, baik itu harddisk maupun blank tray gitu ya, di Dell PowerEdge R730 gitu ya. Nah, untuk proses instalasinya juga sebetulnya sangat mudah sekali. Tadi seperti yang teman-teman lihat, kita tinggal obeng aja, pasang baut gitu ya di harddisknya, masukin ke caddy, terus kita tinggal colokin ke slot yang ada di front bay servernya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita bisa tes melalui BIOS gitu ya, apakah semua hard drive ini terdeteksi semua gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman juga bisa mempraktekkan memasang hard disk untuk server dengan benar dan juga aman. So, kalau teman-teman mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan, please jangan sungkan untuk langsung tulis di kolom komentar atau Q&A serta join Discord. And finally, see you on the next video. Bye-bye.